Soekarno, di masa mudanya, kita mengenalnya sebagai sosok pejuang yang rela melakukan apapun demi kemerdekaan bangsanya. Dan setelah kemerdekaan itu tercapai, entah apakah kita mengenal Soekarno sebagai pejuang atau sebagai hal lain. Satu hal yang pasti, pasca Indonesia merdeka, Soekarno harus menghadapi berbagai agresi penjajah. Tidak seperti kebanyakan seluruh rakyat Indonesia yang berpikir harus berjuang mati-matian melawan agresi penjajah. Soekarno memiliki caranya sendiri. Tiada darah maupun luka, Soekarno sangat menghindari peperangan. Ia berjuang melalui jalan perundingan. Meski ditentang oleh berbagai pihak, pada akhirnya Indonesia berhasil mengusir penjajah. Bahkan juga diakui dunia internasional. Memang, perjuangan gerilya rakyat Indonesia melawan Belanda sangat berjasa untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun, perundingan yang dilakukan pemerintah Soekarno juga merupakan perjuangan yang menjadi penentu kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu, di saat Indonesia sibuk menghadapi agresi Belanda, Soekarno juga harus menghadapi berbagai pemberontakan. Pemberontakan Darul Islam (DITII) dan pemberontakan PKI. Inilah perjuangan Soekarno di masa awal dia memimpin Indonesia. Lantas, mengapa Belanda menggempur Indonesia? Mengapa kelompok DITII dan PKI melakukan pemberontakan? Dan bagaimana strategi Soekarno menghadapi semua itu? Video ini bukan mengenai sisi kelam Soekarno. Setidaknya, belum. 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sorak-sorai di seluruh bumi pertiwi bergemuruh. Di penutup proklamasi, Soekarno meneteskan air mata. Ia sangat merasa bahagia jika perjuangannya ini tidak sia-sia. Hanya saja, bagi tokoh seperti Soekarno, kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah puncak perjuangannya. Masih banyak yang harus diperjuangkan, terutama mempertahankan kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi, 18 Agustus 1945, Soekarno dilantik sebagai Presiden Indonesia, sementara Muhammad Hatta dipilih sebagai wakilnya. With the end of World War II, the islands of the East Indies, which had been ruled by the Dutch before the war, became the new independent nation of Indonesia in the eyes of the people of those islands. In Yogyakarta, Java, Ahmed Sukarno, the native leader during the Japanese occupation and a group of associates, proclaimed the independence of the Isles of the Indies. Berita tentang kemerdekaan Indonesia tentunya menjadi berita buruk bagi Belanda. Pada bulan September 1945, pasukan sekutu dan pasukan Nika mendarat di Jawa. Alasannya, mereka adalah untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Kedatangan mereka tentunya ditentang oleh rakyat Indonesia. Rakyat dan TKR melakukan perlawanan. Akhirnya, Inggris meminta bantuan kepada Soekarno. Satu sisi, bagi Soekarno, hal ini akan mengancam kedaulatan Indonesia. Dan di lain sisi, ia tak ingin akan adanya pertumpahan darah. Akhirnya,
Pada bulan Oktober, Soekarno mendarat di Surabaya guna menenangkan rakyat agar tidak terjadi bentrokan senjata, serta agar pasukan sekutu segera menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang dan diharuskan agar cepat-cepat angkat kaki dari Indonesia. Hanya saja, usaha Soekarno sia-sia. Rakyat Indonesia sudah muak dengan Belanda dan sekutunya. Akhirnya, pertempuran demi pertempuran terjadi di berbagai daerah, seperti di Ambarawa, Semarang, Surabaya, hingga di Medan. Semua pertempuran rakyat semesta ini tanpa kontrol penuh Soekarno. Soekarno tidak bisa menghentikan pertempuran ini. Lagi pula, Soekarno juga khawatir jika Belanda akan kembali menjajah Indonesia. Sebagai pemimpin negara yang baru merdeka, situasi ini sangat berat bagi Soekarno. Dan hal yang ditakutkan Soekarno pun terjadi. (1946) Setelah sekutu berhasil mengalahkan perlawanan rakyat Indonesia, pemerintah Belanda Nika menguasai beberapa wilayah. Akhirnya, Soekarno memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Meski begitu, perjuangan rakyat tidak berhenti. Seluruh rakyat yang bergabung dalam berbagai milisi serta TKR berjuang mati-matian melalui perang gerilya. Satu sisi, bangsa Indonesia memang merdeka. Namun, di sisi lain, negara Indonesia belum diakui secara internasional. Lebih dari itu, Belanda kembali bercokol di Indonesia. Soekarno berpikir keras bagaimana ia akan menyelesaikan semua masalah ini. Soekarno sangat tidak suka dengan pertumpahan darah. Ia ingin semuanya diselesaikan dengan baik-baik. Akhirnya, Soekarno memutuskan untuk berunding dengan Belanda. Pada bulan Mei 1946, Soekarno memerintahkan Syahrir ikut serta dalam perundingan Linggarjati. Hasilnya, Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto hanya di Jawa, Madura, dan Sumatera. Dampak negatif yang terjadi, wilayah Indonesia tergerus. Perjanjian ini ditentang keras oleh beberapa partai seperti PNI dan Masyumi. Bahkan Tan Malaka dan Jenderal Sudirman serta beberapa tokoh nasionalis dan komunis juga menentang keputusan Soekarno ini. Bagi Soekarno, jalan perang bukanlah satu-satunya solusi untuk berjuang. Perundingan juga tak kalah pentingnya untuk berjuang. Pasalnya, Soekarno belum sepenuhnya mempercayai kekuatan militer Indonesia. Alih-alih perjanjian Linggarjati sebagai usaha Soekarno, ironisnya Belanda melanggar perjanjian itu. At Cirebon on the island of Java, Dutch and Indonesian leaders effected a partial compromise of differences and a ceasefire in the Linggarjati Agreement. But that condition did not last long. Dutch troops moved into territory acknowledged to be Republican by the terms of the agreement. Juli 1947, Jenderal Van Mook menerjunkan militer Belanda ke Jawa dan Sumatera sebagai aksi polisionil untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan dan aset Belanda. Agresi militer Belanda pun terjadi. Agresi ini bagi Soekarno, juga bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah pelanggaran atas perjanjian Linggarjati serta sikap Belanda yang menyatakan perang dengan Indonesia. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Untuk menyelesaikan hal ini, Soekarno meminta bantuan kepada Amerika. Akhirnya, Amerika pun memfasilitasi Indonesia dan Belanda untuk berunding dan juga gencatan senjata. 8 Desember sampai tanggal 17 Januari 1948, di atas kapal geladak Amerika, Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan Renville. Hasilnya, lagi-lagi wilayah Indonesia digerus oleh Belanda. Sebagai akibatnya, pasukan tentara Siliwangi yang berjaga di Jawa Barat harus melakukan long march ke Yogyakarta.
Lagi-lagi, hal ini ditentang oleh banyak pihak. Golongan kiri pimpinan Tan Malaka dan golongan kanan pimpinan Kartosoewirjo menentang hasil Renville. Harga diri Indonesia sudah tercoreng. Lebih-lebih, mereka mempertanyakan Soekarno. Apakah dia antek Belanda atau memang berjuang untuk Indonesia? Semua pihak atau golongan yang menentang keras kepada pemerintah Soekarno inilah yang kelak akan melancarkan berbagai pemberontakan. The Dutch police action resulted in a renewal of violence. A settlement of differences between the Dutch and Indonesians seemed more remote than ever. Bridges were destroyed by the retreating natives. The Indonesians ravaged their own land rather than have it prove useful to the Dutch. Bagi Soekarno, meski hal ini merugikan Indonesia, inilah yang terbaik bagi Indonesia untuk saat ini. Ironisnya, tidak butuh waktu lama, Belanda kembali melancarkan agresi militer ke Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, menuju bahagia, bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Motor akeh banget. Latihannya rame, motornya sekop. 18 Desember 1948, Angkatan Udara Belanda mengebom Yogyakarta. Tank-tank Belanda menyebar ke seluruh Yogyakarta. Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Melihat hal itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengirim pesan kilat melalui radio dan meminta kepada Soekarno dan para pemimpin lainnya untuk mengungsi dan ikut bergerilya dengan tentara. Namun, Soekarno dan Hatta menolak. Mereka mempunyai rencana sendiri untuk menghadapi Belanda, meski kemudian Belanda akan menangkap dan mengeksekusi mereka. Akhirnya, Soekarno memanggil Jenderal Sudirman ke istana sebelum ia ditangkap Belanda. Soekarno sudah muak dengan Belanda. Presiden Soekarno pun memutuskan untuk berjuang melalui dua cara, berunding dan perang. Presiden Soekarno memberi perintah khusus kepada Sudirman untuk bertempur melawan Belanda melalui jalan gerilya. Tak lama kemudian, Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir ditangkap Belanda di Istana Yogyakarta. Sebelum itu, Soekarno sudah menunjuk Safruddin Prawira Negara untuk menjadi presiden sementara Indonesia, dan kemudian pemerintah sipil dipindah ke Sumatera. Aan de republikeinse autoriteiten wordt aangezegd dat zij onder huisarrest zullen worden gesteld. Per jeep wordt de president de Republiek Sukarno afgehaald en naar het Nederlandse hoofdkwartier vervoerd voor een onderhoud met de Nederlandse bevelhebber. De republikeinse leiders die in het paleis van ingenieur Sukarno in Jogja beperkte bewegingsvrijheid was opgelegd. Hier ziet u Sultan Syahrir, een tot dusver onbekend republikeins leider, Mohammed Hatta, Haji Agus Salim en ingenieur Sukarno, kort voor hun vertrek met onbekende bestemming. Bagi Soekarno, penangkapan ini merupakan keuntungan diplomatik bagi Indonesia. Dan Belanda akan dianggap tidak menghormati eksistensi PBB. Benar saja, PBB menegur Belanda, dan Amerika memutus bantuan dana ke Belanda. Perjuangan membuahkan hasil. Di awal tahun 1949, Belanda sudah dalam kondisi terpojok. Dan tanggal 1 Maret 1949, melalui serangan umum 1 Maret, Yogyakarta sudah berada di tangan militer Indonesia. Militer Belanda sudah tak lagi bisa bergerak. Akhirnya, pada bulan April 1949, diadakan perundingan Roem-Royen di Jakarta. Sebagai lanjutannya, pada bulan Agustus hingga November 1949, diadakan konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda yang disponsori PBB di Den Haag, Belanda. Hasilnya, Belanda
menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan Indonesia akhirnya juga diakui dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. Kini, perjuangan dan langkah-langkah Soekarno tidak sia-sia. Dari sini, Soekarno belajar bahwa jika militer dan pemerintahan bekerja sama, pastinya tujuan akan tercapai. Namun, ada satu hal yang kita lewatkan. Di samping Soekarno menghadapi agresi Belanda, di masa itu Soekarno juga menghadapi berbagai pemberontakan, terutama pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok yang berseberangan dengan Soekarno. Memang, dengan cara dan siasat Soekarno melalui jalan perundingan, berhasil menghentikan agresi Belanda dan bahkan Indonesia mendapatkan kedaulatannya. Namun, tanpa Soekarno sadari, gara-gara hal itu, banyak pihak yang dikecewakan. Semua ini bermula dari hasil perjanjian Renville pada tahun 1947. Hasil perjanjian ini sangat merugikan pihak Indonesia. Seluruh wilayah yang dikuasai Belanda harus dikosongkan. Di Jawa Barat misalnya, seluruh pasukan Siliwangi yang menjaga wilayah tersebut harus mengosongkan Jawa Barat dan harus melakukan long march ke Yogyakarta. Hal ini membuat Kartosuwiryo, pimpinan DITII, menganggap pemerintah Soekarno tak lagi becus untuk mengurus negara dan rela menjual tanahnya untuk penjajah. Hal inilah yang membuat Kartosuwiryo memilih untuk mendirikan pemerintahan tandingan yang berasaskan syariat Islam. Baginya, dengan Islam, semua masalah akan terselesaikan. Akhirnya, pada bulan Februari 1948, Kartosuwiryo serta mantan milisi Hizbullah dan Sabilillah mendirikan TII atau Tentara Islam Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1949 kemudian, Kartosuwiryo dan pengikutnya memproklamirkan Negara Islam Indonesia atau NII. Di saat yang bersamaan, mereka menamakan kelompok jihadis ini dengan nama DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Desa demi desa, kota demi kota, dengan senyap, pendukung DITII semakin banyak. Bagi warga setempat yang tidak mengikuti, akan dianggap kafir dan halal untuk dihabisi. Salah satunya, hal ini terjadi di wilayah Cibugel, Jawa Barat. Kafir, babi. Kami hanya bisa bicara dengan ini. Bukan hanya di Jawa Barat, pergerakan DITII semakin masif dan meluas hingga ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Mereka bergerak melalui gerilya. Di tahun 1949 misalnya, saat pasukan Siliwangi kembali melakukan long march dari Yogyakarta menuju Jawa Barat, selain menghadapi pasukan Belanda, mereka juga menghadapi serangan kilat DITII. Lebih dari itu, DITII beberapa kali mencoba melakukan percobaan pembunuhan terhadap Soekarno. Di bulan Mei 1962 misalnya, beberapa pengikut DITII melakukan penembakan saat Soekarno dan para jamaah melakukan sholat Idul Adha. Beruntung, Soekarno tidak terkena tembakan itu. Soekarno marah dan akhirnya ia memerintahkan militernya untuk menumpas seluruh anggota DITII dan juga pemimpinnya. Pada bulan November 1962, pimpinan DITII Kartosuwiryo akhirnya ditangkap. Dan kemudian Soekarno memberi perintah untuk dieksekusi. Pada tanggal 5 September, Kartosuwiryo dieksekusi. Tentunya hal ini sangat berat bagi Soekarno. Namun,
demi kepentingan nasional, Soekarno harus melakukan hal itu. Fakta sejarah bahwa DITII melakukan pemberontakan dan menyerang militer Republik, bahkan juga warga sipil. Apalagi mereka juga mencoba menembak Presiden Soekarno. Satu sisi, melihat hal ini secara pribadi, Soekarno marah dan kecewa. Pasalnya, kondisi Indonesia yang masih baru merdeka harus disibukkan dengan perang saudara. Dan di sisi lain, Soekarno sakit hati. Mengapa sesama saudara harus bertempur satu sama lain, apalagi ada pertumpahan darah? Namun, sebagai pemimpin besar Revolusi Indonesia, Soekarno harus melakukannya. Sekalipun itu temannya sendiri, jika menghalangi revolusi, pasti akan dibasmi. Itulah pemikiran Soekarno kala itu. Namun, kita melewatkan satu hal. Bukan hanya pemberontakan DITII. Kita telah dilupakan oleh satu peristiwa penting yang dinilai oleh catatan sejarah sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh suatu kelompok. Siapa lagi kalau bukan Partai Komunis Indonesia atau PKI? Kita telah mengetahui, pasca Indonesia merdeka, Indonesia digempur oleh Belanda. Di saat itulah, kondisi dalam negeri tidak baik-baik saja. Alih-alih bersatu, banyak pihak yang saling berseteru yang kemudian melahirkan pemberontakan. Semua itu bermula saat adanya Perjanjian Renville. Lagi-lagi, pangkal masalahnya adalah hasil perjanjian ini. 1947, Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri Indonesia mewakili Indonesia dalam Perjanjian Renville dengan Belanda. Hasil perjanjian ini sangat merugikan Indonesia. Singkat kisah, banyak pihak yang protes, termasuk Partai Masyumi dan PNI. Mereka menuntut agar Amir dipecat sebagai Perdana Menteri. Pada bulan Januari 1948, Soekarno membubarkan Kabinet Amir dan memecat Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Sebagai gantinya, Soekarno melantik Hatta sebagai Perdana Menteri baru dan Kabinet Hatta akhirnya terbentuk. Entah apa yang dipikirkan Soekarno, ia dengan mudahnya memecat Amir Syarifuddin, yang mana Amir juga seorang aktivis yang dulunya berjuang bersama. Namun, jangan salah. Sebelumnya, Soekarno juga memecat Sultan Syahrir dari jabatannya akibat gagal dalam Perjanjian Linggarjati. Pemecatan ini membuat Amir sakit hati. Akhirnya, pada bulan Februari 1948, Amir Syarifuddin membentuk organisasi FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang berisikan kelompok sayap kiri, seperti Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, BTI, dan termasuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada awalnya, FDR ikut terlibat dalam mengelola Kabinet Hatta. Namun, semua keputusan Kabinet Hatta alih-alih ditolak. Dan memang, dari awal, FDR berusaha merusak Kabinet Hatta. Apalagi, kala itu, Hatta juga mengusulkan untuk melebur angkatan bersenjata dalam program Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Bersenjata atau RERA. Pada intinya, program ini mengharuskan seluruh militer harus ditempatkan dalam berbagai bidang yang produktif dan harus terlatih ala militer. Hal ini tentunya merugikan pihak komunis. Orang-orang komunis yang mengikuti militer harus tergeser karena mereka hanya berasal dari kaum buruh dan tani serta para laskar pejuang 45 yang tidak pernah dilatih ala militer. Dalam hal ini, Soekarno mendukung penuh program Hatta. Pasalnya, cepat atau lambat, Indonesia akan menghadapi agresi Belanda kembali. Amir dengan FDR-nya menolak program ini dengan keras. Sejak itulah FDR menjadi oposisi pemerintah Soekarno-Hatta. Akhirnya, FDR menyebarkan propaganda untuk menyudutkan Kabinet Hatta.
Di bulan Juni misalnya, akibat propaganda ini, sebanyak 15.000 para pekerja buruh dan tani melakukan mogok kerja. Meski hal ini dapat diselesaikan dengan cepat, pada bulan Agustus 1948, Musso Munawar yang dulunya dibuang Belanda ke Soviet kembali ke Indonesia. Kedatangannya disambut baik oleh Soekarno. Bagi Soekarno, Musso adalah sahabatnya yang mungkin ke depannya akan bisa membantu berjuang untuk Indonesia. Namun, ternyata harapan Bung Karno salah. Amir mendekati Musso dan menceritakan semua yang terjadi. Akibatnya, semula Musso yang mendukung Soekarno, akhirnya sebaliknya. Tak butuh waktu lama, akhirnya Musso mengambil alih kepemimpinan PKI. Musso pun beberapa kali mengkritik pemerintahan Soekarno-Hatta yang dinilai salah arah dalam revolusi. Baginya, Soekarno terlalu lunak dengan Belanda, dan ia mengusulkan agar Indonesia menjalin hubungan baik dengan Soviet. Dengan bantuan Soviet, akan sangat mungkin melawan Belanda dengan senjata. Melihat kritikan itu, Soekarno dan Hatta menolak. Bagi Soekarno, hal ini dinilai terburu-buru, dan ia menegaskan Indonesia tidak akan condong ke Soviet dan juga Amerika. Amir dan Musso pun marah. Akhirnya, pada awal September, FDR PKI mulai bergerak. Mereka menculik beberapa tokoh politik, militer, dan tokoh agama di beberapa kota di Jawa Tengah. Bahkan, gerombolan FDR PKI menghabisi ulama dan tokoh setempat yang tidak mendukung mereka. Bahkan, mereka juga melucuti pejabat setempat di berbagai kota, seperti Kediri, Ponorogo, Blitar, Nganjuk, Ngawi, dan Purwodadi, termasuk juga di Madiun. Di Madiun, polisi, militer, dan pejabat setempat dilucuti oleh PKI. Dengan begitu, berkibarlah bendera merah di Madiun. Entah ini rencana Musso atau rencana Amir, atau memang hanya peristiwa yang kebetulan terjadi. Yang pasti, Soekarno menganggap pergerakan FDR PKI, pimpinan Amir dan Musso, merupakan sebuah pemberontakan. Sehari kemudian, 19 September 1948, Musso dan Amir memproklamasikan berdirinya pemerintah komunis Soviet Republik Indonesia di Madiun. Untuk meredam situasi, di hari yang sama, Soekarno berpidato melalui radio. Hai seluruh rakyat Indonesia, kalian bisa memilih. Ikut Musso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta yang insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin negara yang merdeka yang tidak dijajah oleh negara manapun. Seruan Soekarno kemudian dijawab oleh Musso juga lewat radio yang mengatakan Soekarno-Hatta budak-budak Jepang dan Amerika. Musso selamanya menghamba rakyat Indonesia. Soekarno pun marah besar. Akhirnya, pada tanggal 21 September, Soekarno memerintahkan kepada Jenderal Sudirman untuk menangkap dan menumpas pemberontakan FDR PKI. Pada bulan Oktober 1948, Musso berhasil ditangkap di Madiun dan dieksekusi di tempat. Dan pada bulan November kemudian, Amir berhasil ditangkap dan dieksekusi. The communists in Indonesia, who had been supporting the nationalists in their fight for independence, rebelled. The Republican troops went to work quickly, rounding up every communist they could locate. The uprising was ineptly staged, and within a month it was decisively crushed by the Indonesian Republican forces. With its leaders either captured or killed, the communist force collapsed, and the threat to the success of the nationalist cause ended. Sebenarnya, Soekarno hanya memerintahkan untuk menangkap Amir dan Musso. Rencananya, mereka akan diajak diskusi mengenai revolusi. Namun, setelah Soekarno mendengar kabar jika kedua tokoh ini tewas, Soekarno terlihat lemas membisu. Satu sisi, ia menyesal, dan di sisi lain, Soekarno sangat kecewa kepada Amir dan Musso. Padahal Soekarno baru bertemu Musso beberapa bulan sebelumnya. Inilah konsekuensi sebagai pemimpin
Dan situasi inilah yang memberi Soekarno pengalaman pahit. Selain peristiwa Madiun Affair yang didalangi oleh PKI di tahun 1949, di saat Indonesia menghadapi agresi militer Belanda, ada satu tokoh dan pengikutnya yang juga dinilai berbuat ulah. Tokoh itu tak lain adalah Tan Malaka, seorang komunis sekaligus Bapak Republik Indonesia. Mampu dan sanggupkah kalian menjadi murid-murid dari timur yang cerdas? Mampu dan sanggupkah juga kalian menjadi murid-murid dari timur yang siap membela bangsa dan tanah airnya? Memang dia adalah tokoh PKI, namun dia menolak adanya gerakan yang diusulkan musuh. Sejak awal, Tan Malaka tidak menyetujui sikap Soekarno yang berunding dengan penjajah. Beberapa kali, Tan Malaka mengkritik Soekarno dengan mengirim surat. Namun, Soekarno tidak membalas. Yang membuat saya heran, tanah Indonesia ini adalah milik bangsa Indonesia sepenuhnya. Kenapa mesti berunding? Minta kemerdekaan kepada bangsa lain. Saat di Yogyakarta dan saat Belanda menggempur Indonesia dengan gerilyanya, Tan Malaka dan pengikutnya telah mempropagandakan bahwa elit militer enggan bergerilya menghadapi Belanda. Hal ini tentunya dianggap membahayakan stabilitas negara. Banyak dari militer Republik yang resah akan propaganda ini, termasuk dari divisi Brawijaya. Oleh karenanya, mereka memburu Tan Malaka sekalipun tanpa perintah resmi Presiden dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada tanggal 19 Februari 1949 di Kediri, Tan Malaka ditangkap dan dieksekusi di tempat. Satu teman Soekarno telah gugur. Pak, kita diperintahkan mengambil Bapak malam ini. Kalau mau membawa dan membunuh saya, supaya minta izin kepada Presiden Soekarno. Saya akan tetap bangga sebagai bangsa Indonesia. Mendengar kabar mengenai tewasnya Tan Malaka, Soekarno sangat sedih dan tentunya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Tan Malaka dan juga militer Republik. Dalam melewati revolusinya, Soekarno harus kehilangan begitu banyak sahabat dan temannya yang dulunya pernah berjuang bersama. Pengalaman-pengalaman pahit Bung Karno ini akhirnya terbayarkan. Di akhir tahun 1949, Belanda akhirnya pergi dari Indonesia dan Indonesia benar-benar berdaulat. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. Dari seluruh peristiwa yang terjadi ini, mulai dari tahun 1945 hingga tahun 1950-an, pada akhirnya kita tidak bisa melihat bagaimana Soekarno mengelola negerinya. Dan memang tidak bisa dipungkiri, kala itu Indonesia harus disibukkan dengan agresi Belanda dan berbagai pemberontakan. Namun, berbeda di tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, kita akan melihat bagaimana Soekarno memimpin Indonesia. Dalam catatan sejarah, dalam demokrasi terpimpinnya, Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang diktator. Pembungkaman oposisi, penangkapan tanpa bukti, serta pergolakan politik dan tragedi akan mewarnai sendi-sendi tirani pemerintahan Soekarno. Satu hal yang pasti mengenai sosok Soekarno, jika kita lihat dari masa mudanya hingga masa-masa mempertahankan kemerdekaan, seakan Soekarno adalah pejuang. Namun, berikutnya, sayangnya, kita akan melihat Soekarno sebagai pemimpin diktator yang membawa Indonesia dalam kehancuran, terutama dalam ekonomi dan politik. Bukan di sini, lagi-lagi akan dibahas di episode selanjutnya. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu.
Thank you.